Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rina Yuliana. Kali ini kita akan membahas perkembangan fisik, emosional, sosial, dan moral pada anak usia sekolah. Apa itu perkembangan fisik, emosional, sosial, dan moral? Perkembangan fisik, emosional, sosial, dan moral adalah aspek-aspek penting yang saling berinteraksi dan berkontribusi pada pertumbuhan dan pembentukan kepribadian anak. Aspek perkembangan anak ada 4. Yang pertama, perkembangan fisik. Perkembangan fisik mencakup perubahan dalam pertumbuhan tubuh dan kemampuan motorik anak. Yang kedua, perkembangan emosional. Perkembangan emosional berhubungan dengan kemampuan anak untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi mereka. Yang ketiga, perkembangan sosial. Perkembangan sosial berkaitan dengan kemampuan anak untuk berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain. Yang keempat atau terakhir adalah perkembangan moral. Perkembangan moral berfokus pada pembentukan nilai-nilai, prinsip, dan pemahaman tentang etika. Perkembangan fisik, emosional, sosial, dan moral dapat dikategorikan berdasarkan jenjang pendidikannya. 1. Perkembangan anak usia taman kanak-kanak. 2. Perkembangan anak usia sekolah dasar. 3. Perkembangan usia remaja awal sekolah menengah pertama. 4. Perkembangan usia remaja akhir sekolah menengah atas. 5. Perkembangan usia dewasa perguruan tinggi. Perkembangan anak usia taman kanak-kanak. Pada tahap ini, anak-anak biasanya berumur 4-6 tahun. Pada perkembangan fisik mencakup motorik kasar, motorik halus, kesehatan, dan kebugaran. Anak-anak bisa berlari, melompat, menaiki tangga, serta mampu mengontrol gerakan tubuh. Serta pula menggambar, memotong, menempel, dan menggunakan alat tulis dengan baik, dan mulai belajar tentang pentingnya pola makan sehat. B. Perkembangan emosional. Pada tahap ini, anak dapat mengenali ekspresi perasaan mereka seperti bahagia, sedih, marah, dan takut. Mereka juga mulai bisa mengelola emosi meskipun masih kesulitan. Mereka juga dapat mengembangkan rasa percaya diri dan kemampuan untuk menghadapi tantangan baru. C. Perkembangan sosial. Pada tahap ini, anak-anak mulai berinteraksi dan membentuk hubungan dengan teman seusianya serta guru. Anak-anak juga mulai menunjukkan kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain dan dapat belajar bekerja sama dalam kelompok. D. Perkembangan moral. Pada tahap ini, anak-anak mulai memahami tentang benar dan salah, dan belajar mengambil keputusan serta patuh terhadap aturan. Perkembangan anak usia sekolah dasar. Pada perkembangan fisik meliputi keterampilan motorik kasar seperti berlari, melompat, dan bermain olahraga. Keterampilan motorik halus seperti menulis, menggambar, dan membuat kerajinan, serta pertumbuhan fisik seperti tinggi dan berat badan. Pada perkembangan emosional meliputi kesadaran diri, mengelola emosi, dan realisasi atau ketahanan dalam menghadapi situasi sulit. Pada perkembangan sosial terdapat interaksi dengan teman seusianya, di mana mereka belajar tentang persahabatan dan membangun hubungan yang lebih dalam. Mereka juga mulai memahami dan menghargai norma sosial serta aturan kelompok. Anak juga semakin baik dalam hal berkomunikasi, baik secara verbal dan non-verbal. Pada perkembangan moral, mereka mulai mengembangkan pemahaman tentang benar dan salah, serta prinsip keadilan dan kejujuran. Mereka mulai mengaplikasikan nilai-nilai yang diajarkan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Anak juga belajar membuat keputusan berdasarkan pertimbangan moral. Perkembangan anak usia remaja
remaja awal, sekolah menengah pertama. Pada perkembangan fisik, mereka mengalami pubertas, seperti perubahan suara pada laki-laki. Keterampilan motorik kasar dan halus yang semakin berkembang sehingga anak lebih terampil dalam berbagai aktivitas fisik dan olahraga. Serta akan adanya kesadaran tentang pola hidup sehat, kebersihan, olahraga, dan gizi. Pada perkembangan emosional, mereka mengeksplorasi identitas diri dan mulai mengelola emosi dengan lebih baik lagi dari sebelumnya. Mereka juga mulai menunjukkan keinginan untuk mandiri. Pada perkembangan sosial, persahabatan menjadi sangat penting dan memiliki pengaruh besar terhadap perilaku mereka. Anak semakin terampil dalam hal berkomunikasi dan mulai memahami isu-isu sosial yang lebih kompleks. Pada perkembangan moral, anak mulai mengembangkan pemahaman lebih dalam tentang etika, keadilan, dan tanggung jawab. Mereka mulai membentuk nilai dan prinsip moral mereka sendiri. Anak juga semakin menyadari tanggung jawab sosial. Perkembangan usia remaja akhir, sekolah menengah atas. Perkembangan fisik pada usia SMA biasanya mengalami puncak pertumbuhan fisik. Kesadaran terhadap kesehatan dan kebugaran fisik semakin meningkat. Remaja seringkali juga mulai mengeksplorasi berbagai gaya hidup. Perkembangan emosional, remaja semakin fokus pada pencarian identitas dan pembentukan citra diri. Keterampilan dalam mengelola emosi dan stres mereka berkembang pesat. Perkembangan sosial pada tahap ini meliputi dinamika dengan teman sebaya, partisipasi kegiatan ekstrakurikuler, dan kesadaran sosial serta isu global. D. Perkembangan moral meliputi pemahaman moral yang lebih dewasa, tanggung jawab sosial, dan pengambilan keputusan yang lebih matang serta bertanggung jawab. Perkembangan usia dewasa, perguruan tinggi. Pada perkembangan fisik meliputi kemandirian kesehatan, perubahan fisik, dan kesadaran terhadap kesehatan mental. Pada perkembangan emosional meliputi identitas diri dan pencarian makna, serta kemampuan untuk mengelola emosi dan stres semakin meningkat. Pada perkembangan sosial meliputi hubungan sosial yang beragam, partisipasi kegiatan ekstrakurikuler yang membantu mengembangkan kepemimpinan, kerjasama, dan tanggung jawab sosial, serta lebih peka terhadap isu-isu sosial, politik, dan lingkungan sehingga terlibat dalam diskusi. Pada perkembangan moral meliputi pemahaman moral yang lebih kompleks dari sebelum-sebelumnya, tanggung jawab dan etika, serta pengambilan keputusan berdasarkan nilai. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi, tentunya seorang pendidik harus memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak didiknya agar kegiatan pembelajaran dapat dilakukan secara maksimal tanpa adanya hambatan. Nantinya pembelajarannya maksimal ini dapat membentuk peserta didik menjadi seseorang yang dapat memaksimalkan seluruh kemampuannya baik di dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, cukup sampai di sini dulu ya pembelajaran kita kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.